Desain jersey atlet Indonesia yang akan berlaga di Olimpiade Paris 2024 menjadi perbincangan di media sosial. Jersey karya desainer Didit Hedi Prasetyo tersebut disumbangkan secara gratis untuk mendukung kiprah atlet Indonesia di ajang 4 tahunan itu. Hal ini mendapatkan respon positif dari netizen, baik di dalam maupun luar negeri. Ada pula warganet dari Malaysia yang memuji desain jersey Indonesia di platform X dan membandingkannya dengan desain negaranya. Ada pula di TikTok ramai ungkapan respect terhadap Didit karena mendesain jersey nasional dengan modal sendiri dan tanpa memungut biaya. Sebelumnya, putra Prabowo Subianto tersebut mengaku terinspirasi dari lagu Berkibarlah Benderaku, ciptaan Ibu Sud dalam mendesain jersey Olimpiade Indonesia. Inspirasi itu kemudian dituangkan dalam beberapa desain jersey, jaket dan polo shirt yang akan dikenakan para atlet dan ofisial Indonesia di Olimpiade Paris nanti. Menurut Didit, ia menyambut tawaran NOC Indonesia untuk mendesain jersey di Olimpiade Paris lantaran ingin berkontribusi bagi bangsa. Didit juga tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan cabang olahraga lain yang ingin membuat jersey baru. Diketahui, kiprah Didit di dunia desain sudah mendunia. Chef de Mission atau CDM kontingen Indonesia untuk Olimpiade 2024 Paris, Anindya Novian Bakri mengatakan Didit sudah malang melintang di dunia mode internasional termasuk Paris. Selama di sana, Didit tidak hanya belajar desain mode, tapi juga menjalankan bisnis yang berfokus pada koleksi adi busana. Ia tercatat sebagai salah seorang perancang interior mobil BMW Individual Series. Karya desainnya antara lain pernah dipakai oleh penyanyi Kanada Carly Rae Jepsen saat menghadiri MTV Video Music Awards 2013 silam. Tidak hanya itu saja, putra tunggal Titik Soeharto ini juga merancang desain jersey Como 1907, klub sepak bola Italia. Dalam menggarap desain tersebut, Didit menggandeng seniman asal India, Golnaz Jabeli. Kapal perang milik Angkatan Laut Iran terbalik di Pelabuhan Selatan Bandar Abbas. Peristiwa ini terjadi saat kapal sedang dalam proses perbaikan. Media pemerintah Iran, IRNA, merilis gambar kapal fregat Sahan yang terbalik pada Minggu 7 Juli 2024. Dilaporkan akibat insiden tersebut, sejumlah orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Angkatan Laut Iran mengatakan kapal terbalik seusai kehilangan keseimbangan karena masuknya air. Beruntung kapal tersebut bisa segera dikembalikan keseimbangannya. Media Inggris Reuters juga melaporkan insiden terbaliknya kapal perang Iran mengutip pernyataan resmi dari Angkatan Laut. Sebagai informasi, kapal fregat Sahan merupakan salah satu kebanggaan Iran. Kapal ini dilengkapi dengan sistem pertahanan udara jarak menengah sayap 3 dan sistem pertahanan rudal presisi Kaman. Namun media Iran tidak menjelaskan mengapa kapal tersebut kini diperbaiki di dermaga. Tempat kejadian perkara atau TKP penemuan jasad Afif Maulana, siswa SMP yang diduga tewas disiksa polisi, dilaporkan rusak atau mengalami perubahan bentuk. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Padang curiga rusaknya TKP ini adalah upaya pengaburan fakta. Advokat Publik LBH Padang, Destri Ranti Putri menyebut titik TKP rusak karena pekerjaan alat berat. Hal ini membuat dasar sungai lebih dalam dibandingkan ketika mayat Afif Maulana ditemukan. Selain itu, Ranti menyayangkan polisi yang dinilai terlambat memasang garis polisi di TKP. Garis polisi baru dipasang pada Jumat 28 Juni 2024, pekan lalu, yakni 18 hari setelah kasus kematian Afif Maulana dilaporkan ke Polresta Padang. Ranti menyebut di sekitar TKP memang sedang ada pengerjaan penguatan tiang jembatan. Namun ia menyayangkan pekerjaan pada tanggal 28 Juni itu justru menggali titik TKP kasus kematian Afif Maulana. Menurut pantauan Kompas ID,
pada Sabtu 29 Juni. Terdapat bekas roda rantai alat berat di lokasi kejadian. Menurut warga yang tidak bersedia disebutkan namanya, garis polisi baru dipasang sehari sebelumnya dan dasar kolam memang jauh lebih dalam dibandingkan saat penemuan mayat. Ranti pun menyorot kejanggalan-kejanggalan dalam pengusutan kasus kematian Afif Maulana sebelum rusaknya TKP. Salah satunya adalah rekaman CCTV Polsek Kuranji Padang yang disebut hilang. Ranti menegaskan kasus kematian tidak wajar Afif Maulana semestinya diseriusi oleh polisi, bukan malah mencari dalih dan menyampaikan opini yang jauh dari substansi kasus. Sementara itu, Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono menyebut kerusakan TKP dan terlambatnya pemasangan garis polisi tidak penting dalam pengusutan kasus kematian Afif Maulana. Suharyono pun berpegang teguh pada keterangan saksi A kepada polisi. Saksi A menyebut Afif mengajaknya melompat sehingga polisi berkeyakinan Afif lompat dari jembatan, bukan disiksa polisi. Sebanyak 2.708 penari Turonggoyakso di Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur memecahkan rekor muri sebagai pagelaran tari Turonggoyakso dengan peserta terbanyak pada Minggu 7 Juli 2024. Pagelaran tari Turonggoyakso yang digelar di lapangan Kecamatan Dongko tersebut merupakan rangkaian dari upacara adat Ngetung Batih yang merupakan tradisi tahunan masyarakat Kecamatan Dongko dalam menyambut Tahun Baru Hijriah. Perwakilan Muri Sri Widayati menuturkan tari Turonggoyakso tercatat di Muri dengan kategori rekor dunia ke-11.718 yang mana penghargaannya diserahkan langsung ke Panitia Ngetung Batih Kecamatan Dongko. Ia mengungkapkan hal ini luar biasa karena biasanya pemecahan rekor muri diselenggarakan oleh tingkat kabupaten. Namun ini bisa dipecahkan oleh tingkat kecamatan. Sementara itu, Ketua Panitia Ngetung Batih Didit Sasongko menuturkan pemecahan rekor muri tersebut merupakan salah satu capaian terbesar dari hasil gotong royong masyarakat Kecamatan Dongko. Menurut Didit, butuh waktu kurang lebih 1 bulan dalam menyiapkan upacara adat Ngetung Batih yang ditutup dengan tarian Turonggoyakso dengan jumlah 2.708 penari. Pihaknya memilih tari Turonggoyakso karena ini adalah ikon Kecamatan Dongko dan ikon Trenggalek. Dengan pemecahan rekor muri ini, Didit berharap tidak akan ada daerah lain yang mengaku bahwa Turonggoyakso berasal dari daerahnya. Ia menegaskan hak paten Turonggoyakso adalah asli dari Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek dan bukan dari daerah lain. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan perwakilan Muri Sri Widayati, Ketua Panitia Ngetung Batih Didit Sasongko dan Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin. Rekor muri kali ini, Bu? Ya, jadi pada hari ini 7 Juli 2024 kami dari Museum Rekor Dunia Indonesia hadir ke Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek untuk menyaksikan satu kegiatan spektakuler dalam rangka nguri-nguri atau melestarikan budaya, yaitu pagelaran tari Turonggoyakso dengan peserta terbanyak ada 2.708 peserta. Kegiatan hari ini luar biasa dan kami mengatakan ini tercatat di Muri dengan kategori rekor dunia, tercatat sebagai rekor ke-11.718. Kami anugerahkan piagam penghargaannya kepada Panitia Upacara Ngetung Batih Kecamatan Dongko, Kabupaten. Ini rekor pertama berarti? Atau sebelumnya pernah? Untuk kecamatan? Ya, biasanya memang kami menghadiri kegiatan pencatatan rekor itu oleh pemerintah kabupaten, pemerintah kota gitu. Tapi ini tingkat kecamatan ini memang agak jarang. Jadi memang ini sesuatu yang luar biasa. Tingkat kecamatan mampu menggelar pagelaran spektakuler yang hari ini. Pemecahan rekor muri ini, Pak? Ya, jadi rekor muri ini adalah capaian terbesar masyarakat Kecamatan Dongko. Jadi semua kalangan, baik wali siswa, kepala sekolah, guru pendamping,
dan semuanya ikut serta di sini. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah mendukung terlaksananya rekor muri hari ini. Memilih Turangga Yaksa ini kenapa untuk dipecahkan rekor muri? Karena ikon Drongko itu adalah Turangga Yaksa dan sebagai ikon Kabupaten Trenggalek juga. Lahirnya Turangga Yaksa ya di Budi Turangga Yaksa, Kecamatan Depok ini. Harapannya gimana Pak? Harapan kami setelah terpecah rekor muri ini tidak akan diakui oleh daerah lain. Turangga Yaksa itu yang paten haknya Kecamatan Depok, Kabupaten Trenggalek. Untuk pesertanya ini dari mana aja Pak Dedet? Pesertanya dari mulai tingkat SD, SLTP, Sanawiyah, SLTA. Untuk persiapannya butuh berapa hari sih? Jadi persiapan kita mungkin memakan waktu 1 bulan. Itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Korwil Jam. Beliau selalu berperan mengkondisikan pasukannya, itu sangat berperan Bapak. Oke. Berarti berdasarkan untuk pelaksanaan ngitung batik pada hari ini seperti apa? Ya, ini warisan budaya tak benda yang sudah diakui oleh pemerintah Indonesia, salah satunya ngitung batik. Kalau alih bahasakan ngitung itu menghitung, batik itu keluarga. Jadi kita di Dongko khususnya di Kabupaten Trenggalek ini biasanya kalau habis masa panen kita itu nginget-nginget keluarga kita siapa ya, kita mau berbagi. Jadi ini pawai arak-arakan, terus habis itu nanti di lapangan budaya kita akhiri dengan pertunjukan seni dan juga berbagi rizki hasil bumi. Jadi ada yang nanti lempar ayam, ada yang lempar hasil panen. Nah itu nanti direbut oleh seluruh warga. Nah itu sebenarnya bentuk sedekahan lah, dan juga memperingati biasanya pergantian tahun ya, ini satu suro. Jadi itu yang kita laksanakan di Kabupaten Trenggalek. Antusias untuk menyukseskan ngitung batik dari masyarakat seperti apa Bu Ati? Antusiasnya luar biasa. Ini benar-benar gotong royong semua, minim sekali anggaran dari APBD gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ya memang harusnya seperti ini. Kalau kebudayaan hidupnya dari anggaran kan ya berarti belum mendarah daging di masyarakat. Tapi ini layak menjadi warisan budaya tak benda karena masyarakat dengan kesadaran bahwa ini bagian dari sedekah mereka, ini bagian dari berbagi kebahagiaan dengan pengharapan doa bahwa besok di tahun yang baru ini, mereka bisa mendapatkan kelimpahan. Seburuk apapun kita sebagai orang tua, mereka akan selalu siap menjadi anak-anak terbaik generasi bangsa. Itulah yang diungkapkan pertama kali oleh perajin batu akik Mu'alam. Begitu mengetahui upaya pengajuan beasiswa anaknya, Husni Mubarok melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah tidak membuahkan hasil. Husni, warga Desa Lantek Timur, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, dinyatakan lulus ujian tulis berbasis komputer atau UTBK Seleksi Nasional berdasarkan tes atau SNBT 2024 di Universitas Trunojoyo, Madura. Perasaan bangga, haru, dan was-was pun seketika dirasakan Mu'alam yang berpenghasilan tidak menentu dari hasil membuat dan menjual batu akik. Bahkan untuk memiliki sebuah mesin gerinda duduk, ia harus memodifikasi mesin pompa air bekas. Saat ditemui reporter Tribun Jatim Network di rumahnya, Mu'alam menjelaskan ia memberanikan diri menuliskan angka Rp500.000 per bulan dalam kolom pernyataan profil ekonomi keluarga untuk kebutuhan uang kuliah tunggal atau UKT. Bagi Mu'alam yang berlatar pendidikan lulusan SMP dan tinggal di pelosok Kabupaten Bangkalan ini, lingkungan pembelajaran di perguruan tinggi dengan berbagai kebutuhannya merupakan perihal yang awam. Ia mengaku tidak mengetahui secara pasti berapa selanjutnya besaran biaya kuliah yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan anak lulus sebagai sarjana. Namun, ia tetap bertekad memberikan ruang seluas-luasnya kepada putra sulungnya hingga meraih gelar sarjana meskipun tanpa beasiswa KIP. Mu'alam mengaku tidak masalah dengan UKT Rp2.250.000 yang harus dikeluarkan untuk menunjang pendidikan sang anak. Ia berharap kuliah anak sulungnya dilancarkan
hingga bahkan bisa melanjutkan ke jenjang S2. Menurutnya, suatu pekerjaan hanyalah sebatas syarat bagi setiap insan manusia dalam berusaha menjemput rezeki yang telah ditentukan oleh Sang Pencipta. Begitu juga dengan takdir Husni, diterima di UTM dengan memilih prodi psikologi. Setelah mengikuti wisuda di Madrasah Aliyah Plus Nurul Ilmi, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan, Madura, Husni Mubarok lebih banyak membantu pekerjaan mu'alam di rumah. Pasalnya, sejak lulus SD, Husni lebih banyak menghabiskan waktu di pesantren. Dan Tribuners, berikut kita simak bersama wawancara dengan perajin batu akik mu'alam dan anaknya yang juga calon mahasiswa UTM, Husni Mubarok. Alhamdulillah anak saya itu diterima di PTN ternama lah, di Universitas Trunojoyo, UTM. Alhamdulillah, tapi kemarin itu saya mengajukan KIP ke UTM tidak terima, tapi tidak apa-apa, diterima dengan UKT sebesar 2.250.000. Saya tetap berusaha untuk memasukkan anak agar anak saya itu jadi orang sukses. Mudah-mudahan dengan saya bekerja seperti ini, anak saya itu sampai ke selanjutnya ke S2. Kalau yang jualan akik, saya itu mulai dari hobi, mulai dari tingkat dewasa, mulai menginjak dewasa, saya sudah gemar dengan akik. Kemudian saya mencoba untuk mencari-cari batu-batu kerikil, kemudian saya potong, terus dibuatlah cincin. Jadi alhamdulillah dengan saya buat batu sudah dicincin dan saya jual berkisaran minimal 20.000, maksimal 50.000 itu kadang-kadang laku gitu. Terus bisa menyekolahkan anak? Alhamdulillah berkat dari penjualan batu ini, alhamdulillah saya bisa menyekolahkan anak mulai dari kecil, mulai tingkat SD sampai tingkat SMA. Lulus SMA itu kemarin wisuda, dan niat saya ingin melanjutkan kuliah itu di UTM tepatnya. Jurusan apa sih? Jurusan psikologi. Diterima ya, alhamdulillah diterima. Alhamdulillah diterima. Tapi kemarin itu ngajukan KIP itu gak diterima, tapi kata ayah saya, orang tua saya itu suruh lanjutkan saja gitu, meskipun gak diterima KIP. Harapannya gimana kuliahnya? Harapannya ya bisa lanjut, minimal mungkin S2 itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.